Halo Sobat ASC, demen cari prestasi? Coba ikut lomba aja. Sobat ASC pernah nggak sih kepikiran buat ikut lomba? Pasti pernah dong ya kali nggak? Mungkin pernah tapi bingung mau ikut lomba kemahasiswaan bidang apa. Soalnya kadang nggak bisa nemu yang sesuai dengan passion kita. Tapi tahu kan lomba yang bisa diikuti oleh mahasiswa sudah banyak banget? Salah satunya ada PKM loh. Mahasiswa Indonesia pastinya mengenal program bergengsi ini. PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa adalah suatu wadah yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dalam memfasilitasi potensi yang dimiliki oleh mahasiswa Indonesia untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu dan pengetahuan yang tentunya telah digapai di perguruan tinggi. PKM juga merupakan ajang bagi para mahasiswa untuk menunjukkan kreativitasnya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat melalui 5 bidang, yakni pengabdian masyarakat, riset eksakta maupun sosial humaniora, teknologi, dan kewirausahaan. Tidak hanya itu, mahasiswa juga dapat mengungkapkan idenya dengan mengikuti PKM gagasan futuristik konstruktif, gagasan tertulis, maupun artikel ilmiah. Nah, setelah lolos tahapan pengajuan proposal, para peserta akan diberi dana untuk mengimplementasikan idenya, kecuali untuk PKM gagasan tertulis ya, maupun PKM artikel ilmiah, sebab nanti akan ada insentif khusus untuk ini. Dan yang paling penting, kita ketahui juga adanya puncak event dari kegiatan ini, yakni Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau sering dikenal dengan PIMNAS. Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS adalah ajang akademik tahunan tertinggi bagi mahasiswa Indonesia. Melalui PIMNAS, berbagai perguruan tinggi akan berlomba untuk merebut medali di berbagai bidang program kreativitas mahasiswa yang tersedia. Sebab disinilah momen di mana para pelaksana kegiatan PKM terbaik akan diperlombakan kembali. Udah tahu PKM itu apa? Nah, sekarang kita kenali tujuannya. Jadi, PKM secara umum bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berorientasi ke masa depan dan ditempa dengan transformasi pendidikan tinggi sehingga menjadi lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, serta berdaya saing dengan karakter Pancasila. Selain itu, memandu mahasiswa menjadi pribadi yang tahu dan taat aturan, kreatif dan inovatif, serta objektif kooperatif dalam membangun keragaman intelektual. Nah, sekarang biar makin kenal lagi, yuk kita tahu dan kita kenali lagi jenis-jenis PKM itu yang ternyata ada banyak banget. Yang pertama ada PKM 5 bidang. PKM 5 bidang terdiri menjadi 5 bagian. Yang pertama PKMR atau PKM Riset Sosial dan Humaniora. Kedua, PKMK atau PKM Kewirausahaan. Ketiga, PKMPM atau PKM Pengabdian kepada Masyarakat. Keempat, PKMPI atau PKM Penerapan Iptek. Dan yang kelima, PKMKC atau PKM Karsa Cipta. Selain itu, ada juga PKM GFK atau PKM Gagasan Futuristik Konstruktif. Nah, di samping itu ada juga yang namanya PKMKT atau PKM Karya Tulis. PKM Karya Tulis. Nah, PKM Karya Tulis ini terdiri menjadi dua. Yang pertama PKM AI atau PKM Artikel Ilmiah, dan yang kedua PKM GT atau PKM Gagasan Tertulis. Biar makin kenal, makin dekat, makin rapat, dan makin paham, yuk kita kenal lagi secara spesifik tentang PKM ini. Yang pertama ada PKMR. PKMR merupakan program penelitian yang dimaksudkan untuk mampu menjawab berbagai permasalahan keilmuan. Nah, di sini poin pentingnya ternyata PKMR itu dibagi menjadi dua, yaitu PKMRE dan PKMRSH. PKMRE merupakan riset di bidang eksakta, misalnya identifikasi faktor penentu mutu produk, inventarisasi atau eksplorasi sumber daya, modifikasi produk, identifikasi dan pengujian khasiat senyawa kimia bahan alam, serta masih banyak lagi. Nah, yang kedua ada PKM RSH, di mana PKM ini merupakan riset untuk memecahkan
Masalah sosial humaniora, misalnya survei kesehatan anak jalanan, laju pertumbuhan ekonomi di sentra kerajinan, seni yang mewarnai perilaku masyarakat, dan hal-hal yang berkaitan dengan kearifan lokal. Ada apa lagi ya? Ya benar, ada PKMK. Nah, di PKMK ini diharapkan mahasiswa dapat merintis kewirausahaan yang berorientasi pada profit. Namun di saat yang sama, komoditas memiliki keunikan dan kemanfaatan ya. Yang penting ada muatan intelektualnya. Nah, ini yang perlu kita ingat. Selain itu, pelaku utamanya adalah mahasiswa, sementara pihak lainnya hanya sebagai faktor pendukung. Selain itu, ada juga PKMPM, di mana mahasiswa diharapkan mampu menjawab persoalan masyarakat melalui pengembangan iptek, tidak berorientasi pada profit. Poin pentingnya adalah tidak berorientasi pada profit. Di sini, mahasiswa membutuhkan kerjasama dengan mitra sebagai kelompok yang akan mendapat manfaat program dibuktikan dengan surat pernyataan kesediaan kerjasama yang nantinya akan dilampirkan dalam proposal. Selain itu, ada juga yang namanya PKMTI untuk mengembangkan iptek mahasiswa terhadap persoalan yang dihadapi dunia usaha, baik itu usaha mikro bahkan sampai usaha besar ya, atau masyarakat yang berorientasi pada profit seperti bidan yang memiliki klinik bersalin, petani, nelayan, pedagang jamu gendong, tukang becak, dan lain-lain. Nah, solusi iptek yang diimplementasikan harus merupakan respon persoalan yang dihadapi oleh calon mitra. Jadi harus ada sinkronisasi antara masalah dan solusi yang kita tawarkan gitu. Nah, selanjutnya ada PKMKC nih. PKMKC merupakan program penciptaan yang didasari atas karsa dan nalar mahasiswa yang bersifat konstruktif serta menghasilkan suatu sistem, desain, model barang atau prototipe dan sejenisnya. Karya cipta tersebut bisa saja belum memberikan nilai kemanfaatan langsung bagi pihak lainnya. Nah, selain itu ada juga PKMGFK. PKM ini bertujuan untuk memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi, persepsi, dan nalarnya, memikirkan tata kelola dan futuristik namun konstruktif sebagai upaya pencapaian tujuan Sustainable Development Goals di Indonesia atau solusi keprihatinan bangsa Indonesia. Nah, ada juga yang namanya PKMAI. PKM ini merupakan program penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari hasil kegiatan kelompok mahasiswa dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat. Misalnya nih, studi kasus, praktik lapangan, KKN, PKM, magang, dan artikel hasil penelitian. Jadi bisa banget nih buat yang lagi mau skripsian, join ini di PKMAI. Nah, PKMGT yaitu PKM gagasan tertulis yang bertujuan untuk meningkatkan daya imajinasi mahasiswa dalam merespon tantangan zaman, umumnya berupa konsep perubahan atau pengembangan dari berbagai aspek berbangsa, bersifat futuristik, jangka panjang, tetapi berpotensi untuk direalisasikan. Nah, itu dulu nih pembahasan terkait dengan karakteristik PKM yang ada. Sekarang lanjut ke manfaat mengikuti PKM. Apa aja sih manfaatnya? Yang pastinya maka akan mengasah kreativitas, kemampuan menulis dan menyampaikan serta menuangkan ide, mendapat pengalaman, mendapat pengakuan, dan mendapat kenalan atau koneksi. Nah, selain itu menjadikan kita sebagai mahasiswa dengan lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila, sehingga nantinya dapat membantu membangun Indonesia atau daerah setempat melalui ide-ide kreatif yang dimiliki. Ayo, siapa yang nggak mau coba? Nah, masih yakin nggak mau coba PKM?